Jika teman-teman sudah didiagnosa menderita batu ginjal, ada beberapa pilihan pengobatan untuk mengatasi batu ginjal tersebut. Apa sajakah pengobatan untuk batu ginjal? Yuk kita simak di video berikut ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Depi Febriani. Di video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa pengobatan pada batu ginjal. Jadi, jika teman-teman mengalami batu ginjal, pengobatannya tidak lantas harus dilakukan pembedahan. Pengobatan batu ginjal bisa secara bedah dan juga bisa secara non-bedah. Nanti saat sudah didiagnosa mengalami batu ginjal, dokter akan memberi beberapa pilihan pengobatan terbaik. Saat memutuskan pilihan pengobatan, paling penting teman-teman juga harus mempertimbangkan manfaat dan resiko yang akan dialami. Observasi merupakan pendekatan non-bedah untuk kasus batu ginjal. Melakukan observasi apakah batu ginjal bisa keluar dengan sendirinya. Dalam arti kata, semakin kecil ukuran batu ginjal yang dialami, maka semakin besar kemungkinan batu untuk keluar saat buang air kecil. Jadi ada kemungkinan batu ginjal ini bisa keluar sendiri jika ukuran batunya tidak terlalu besar. Kalau batunya sudah keluar, maka teman-teman tidak perlu menjalani pengobatan secara bedah. Namun terdapat resiko jika pengobatan non-bedah dengan observasi dilakukan. Resikonya adalah batu dapat tumbuh semakin besar dan bisa bergerak dari ginjal ke area ureter. Ureter manusia itu sendiri memiliki ukuran panjang sekitar 20-30 cm dengan diameter dari 0,5 cm sampai 1,7 cm. Jadi jika ukuran batu yang bergerak dari ginjal ke arah ureter memiliki ukuran yang lebih besar dari ukuran ureter, maka batu dapat menyebabkan penyumbatan yang mungkin sangat menyakitkan. Makanya orang-orang yang terkena batu ginjal jika mengalami nyeri hebat, ini ada kemungkinan besar terjadinya penyumbatan yang disebabkan oleh batu ginjal tersebut. Dan jika hal ini dibiarkan terlalu lama, maka akan beresiko menyebabkan kerusakan pada ginjal yang terkena. 70% selama 4 tahun ini memungkinkan batu tumbuh dan juga bergerak. Namun perlu teman-teman ketahui, jika batu ginjal tersebut keluar dengan sendirinya tanpa pengobatan, teman-teman mungkin akan mengalami rasa nyeri atau rasa sakit dan tentu tidak akan nyaman. Hal ini disebabkan perjalanan batu tersebut bisa saja mencederai dinding-dinding dari saluran yang dilewati oleh batu tersebut. Saat batu bergerak, teman-teman mungkin akan mengalami mual, muntah, dan tentunya akan terdapat darah pada urin saat buang air kecil. Hal ini disebabkan karena batu yang bergerak tadi merusak dinding saluran yang dilewatinya dan tentunya akan menyebabkan terjadinya luka. Kalau kita mengalami luka, tentunya akan muncul darah. Makanya saat buang air kecil, urinnya akan bercampur dengan darah. Tapi ada juga orang yang menderita batu ginjal tapi tidak menimbulkan gejala. Tiba-tiba batunya sudah keluar sendiri saat buang air kecil. Jadi tanpa ada gejala apapun. Tapi kasusnya sangat jarang sekali terjadi. Namun jika batu ginjalnya tidak bisa keluar dengan sendirinya, gejala semakin parah dirasakan, maka dokter akan merekomendasikan tindakan operasi.
Ada beberapa pilihan pengobatan. Bisa dengan tindakan litotripsi gelombang kejut, kemudian bisa dilakukan dengan ureteroskopi litotripsi dan juga litotomi nefroperkutan. Litotripsi gelombang kejut ini merupakan suatu prosedur pembedahan di mana gelombang kejut berenergi tinggi akan diarahkan ke ginjal untuk memecahkan batu menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Jadi batu yang berukuran lebih kecil ini akan lebih mudah untuk dikeluarkan saat buang air kecil. Untuk tindakan yang satu ini teman-teman tidak perlu dirawat. Jadi hari ini dilakukan tindakan, hari ini juga bisa langsung pulang. Jadi tidak perlu puasa. Tapi bukan berarti setelah tindakan ini batunya bisa langsung keluar. Butuh waktu mingguan untuk batu bisa dikeluarkan. Setelah prosedur ini dilakukan, mungkin teman-teman akan mengalami ketidaknyamanan, nyeri pada daerah pinggang, ini juga bisa dialami, memar, mual dan muntah, serta terdapatnya darah dalam urin. Tindakan ini tidak memerlukan sayatan dan resikonya juga lebih minimal. Namun tindakan ini tidak selalu berhasil. Keberhasilan terapi dengan gelombang kejut ini tergantung dari ukuran batu dan juga kerasnya batu yang terbentuk, serta faktor pasien itu sendiri. Jika pada tindakan ini tidak berhasil, nanti dokter akan merencanakan tindakan yang kedua dengan ureteroskopi untuk membersihkan semua batu tersebut. Tindakan ureteroskopi ini dilakukan dengan memasukkan alat ke dalam uretra, kemudian melewati kandung kemih dan masuk ke ureter. Batu ginjal kemudian akan dipecahkan menjadi partikel yang lebih kecil seukuran debu dan dikeluarkan. Untuk prosedur ini teman-teman akan dilakukan pembiusan. Dan untuk prosedur ini juga akan dilakukan pemasangan stent. Stent ini seperti tabung berongga lunak dengan panjang sekitar 25-35 cm dengan diameter 0,6 inci. Stent ini akan ditempatkan di sepanjang saluran ureter yang tujuannya agar saluran ureter tersebut tetap dalam kondisi terbuka. Nanti stent ini akan dilepaskan pada waktu yang sudah ditentukan oleh dokter tersebut. Tindakan ini juga tidak memerlukan sayatan karena alat akan langsung dimasukkan dari uretra ke ginjal. Jadi jika tindakan dengan gelombang kejut tidak berhasil, maka teman-teman akan menjalani ureteroskopi untuk mengatasi masalah batu ginjal. Keberhasilan prosedur ini juga ditentukan oleh ukuran batu, kerasnya batu yang terbentuk, dan dari pasien itu sendiri. Untuk prosedur yang ketiga, ini dokter akan melakukan prosedur pembedahan dengan membuat sayatan kecil di area punggung dan memasukkan sebuah tabung ke ginjal dan akan memecahkan batu dan mengeluarkannya. Setelah tindakan ini dilakukan, teman-teman akan dilakukan observasi di ruangan rawatan. Dan tentunya tindakan ini memerlukan pembiusan. Itulah beberapa tindakan untuk penanganan pada kasus batu ginjal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.